Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Di sini kita bahas dulu tentang pengertiannya. Normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan juga relasinya. Normalisasi juga bisa disebut sebagai proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Nah, normalisasi adalah juga merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant atau tidak berulang, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga bisa dipastikan bahwa database yang dibuat nantinya akan berkualitas baik atau well-structured relation. Nah, well-structured relation adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit atau minimum amount of redundancy, serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relasi tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut. Nah, dalam merancang basis data, bisa dilakukan dengan yang pertama menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui, atau langsung membuat model entity relationship seperti kemarin. Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, tujuannya yang pertama adalah menghilangkan data yang rangkap atau kerangkapan data yang minimal. Yang kedua, menjamin struktur data yang konsisten, tidak berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, stabilitas struktur data yang maksimal. Kemudian keuntungannya, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data, meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan, lalu memaksimalkan stabilitas struktur data. Sedangkan kerugiannya, SQL query akan lebih rumit, terutama untuk mengakses data dari banyak tabel. Dan yang kedua, DBMS juga akan berjalan lebih lambat karena perlu kerja yang ekstra. Di dalam normalisasi kita juga mengenal yang namanya anomali. Anomali maksudnya adalah penyimpangan-penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses insert, delete, maupun update. Ada 3 jenis untuk anomali. Yang pertama adalah insertion anomaly. Ini terjadi jika akibat operasi insert, record, atau tuple pada sebuah relasi. Deletion, seperti namanya, ini terjadi jika ada operasi delete, record, atau tuple pada sebuah relasi. Sedangkan update terjadi inkonsistensi data apabila dilakukan update, record, atau tuple dari sebuah relasi. Nah, yang pertama kita coba contohkan deletion anomaly. Di deletion anomaly di sini ada contohnya adalah sebuah tabel equipment repair. Di sini ada item number, tipe, kemudian acquisition cost, repair numbernya, repair date, lalu repair amount-nya. Nah, jika tabelnya bentuknya seperti ini dicatatnya, kemudian kita akan mendelete repair number 2100. Maka data yang terhapus bukan hanya data tentang repair, tapi di situ juga akan terhapus data tentang tipe mesinnya dan juga cost-nya. Ya, mesin dan juga cost-nya juga akan terhapus. Maka nanti di data ini sudah hilang. Kita tidak akan menemukan lagi item number 200, kemudian tipenya latte dan cost-nya 4750 karena tadi deletion. Terjadi deletion pada repair number 2100. Karenanya, untuk menghindari terjadi seperti itu, data ini harus dipisah atau dilakukan nanti yang namanya normalisasi. Kemudian, anomali yang kedua adalah insertion anomaly. Masih dengan data yang sama. Contoh, misalkan kita ingin memasukkan data repair. Untuk memasukkan data tersebut, selain diperlukan data repair, yaitu repair number, kemudian repair date dan repair amount, juga perlu yang namanya data mesin,
yaitu item number, tipe, dan equation cost. Jadi ketika kita hanya perlu memasukkan data tentang satu entity, misalkan kita butuh repair number yang baru 2700, maka kita akan terjadi anomaly insertion anomaly ketika kita tambahkan 2700, tanggalnya berapa, lalu amount-nya berapa, maka di sini data item number-nya akan kosong. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan insertion anomaly jika tabelnya disusun hanya seperti ini. Kemudian anomali yang ketiga adalah ini adalah update anomali, ya. Di sini kita akan mengubah data. Maaf Ibu salah tulisannya, ini harusnya update anomali. Jika kita mengubah data update, misalkan kita akan mengubah data baris terakhir menjadi di sini ya, drill dress memiliki dua nilai equation cost yang berbeda, sehingga terjadi data inkonsistensi. Kondisi demikian dinamakan update anomali. Nah, misalkan kita mau rubah drill dress-nya, untuk drill dress acquisition cost-nya 3.700. Kalau kita update di data yang terakhir, maka data yang di atasnya tidak ikut terupdate. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan update anomali. Oke. Tadi adalah 3 macam anomali: insertion anomali, deletion anomali, lalu update anomali. Kemudian nanti ketika sudah dinormalisasi juga biasanya akan muncul problem. Yang pertama adalah performance problem, yaitu masalah terhadap performa database-nya. Seperti tadi, SQL-nya memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproses. Kemudian ada referential integrity problem, ini masalah yang timbul terhadap referensi antar data-data di antara dua tabel atau lebih. Nah, dalam normalisasi perlu beberapa konsep yang harus diketahui. Yang pertama adalah field atau atribut kunci. Ini sudah kita bahas di pertemuan kedua. Kalian sudah tahu bedanya, apa itu super key, candidate key, primary key, alternate key, dan juga foreign key. Lalu di normalisasi kita juga akan mempelajari tentang kebergantungan fungsi. Yang pertama adalah functional dependent, fully functional dependent, lalu ketergantungan parsial, ketergantungan transitif, lalu determinan. Yang pertama, ketergantungan kunci, yaitu ketergantungan fungsional atau functional dependent. Ini adalah keterkaitan antara hubungan dua atribut pada sebuah relasi. Cara menuliskannya adalah dengan cara A, lalu tanda panah B. Ini artinya atribut B functionally dependent terhadap atribut A, atau isi dari atribut A menentukan isi atribut B. Contoh, di sini diketahui sebuah relasi R, atributnya Y, dan R adalah FD dari atribut X. Contoh seperti ini ya. Kita punya sebuah data penjualan sepeda seperti yang kemarin kalian sudah buat. Ada nomor nota, tanggal, kemudian kode pembeli, nama pembeli, kode sepeda, merek sepeda, jumlah, harga, total. Lalu kita bisa tentukan yang mana saja yang termasuk functional dependent. Yang pertama, kita punya functional dependent yang pertama, misalnya di sini adalah kode pembeli. Kode pembeli dia menentukan atribut apa saja. Kode pembeli menentukan atribut nama pembeli. Ada lagi tidak? Tidak ada. Maka dituliskannya adalah seperti ini. Kode pembeli, tanda panah, nama pembeli. Artinya, nama pembeli fungsional dependent terhadap kode pembeli. Contoh yang kedua, kita cari lagi. Di sini ada kode sepeda. Kode sepeda ini menentukan atribut merek sepeda dan juga harga. Maka penulisannya adalah kode sepeda, tanda panah, merek sepeda, lalu harga sepeda. Cara membacanya, merek sepeda dan harga sepeda memiliki ketergantungan atau functionally dependent terhadap kode sepeda. Kemudian yang berikutnya adalah ketergantungan kunci, yaitu fully functional dependent. Fully functional dependent ini dikatakan fully functional pada suatu kombinasi rinci data jika functional dependent pada kombinasi rinci data dan tidak functional dependent pada bagian lain dari kombinasi rinci
data. Nah, di ketergantungan fully functional dependent ini, contohnya kita punya tabel NIP, nama proyek, biaya proyek, lalu waktu kerja pegawai. Di sini pegawai P001 mengerjakan proyek ABC, lalu biaya proyeknya 5 juta dan waktu kerjanya 50 hari. Sedangkan pegawai P003 mengerjakan proyek yang sama, waktu kerjanya 40 hari. Maka di sini bisa disebutkan bahwa waktu kerja pegawai fully functional dependent terhadap NIP. Artinya waktu kerja pegawai adalah fully functional dependent terhadap NIP dan karena dia tidak functional dependent pada himpunan lainnya, yaitu tidak tergantung pada biaya proyek ataupun nama ataupun biaya proyeknya ya di sini. Oke. Yang ketiga adalah ketergantungan parsial. Ini sebagian dari kunci bisa digunakan sebagai kunci utama jika beberapa atribut dapat dihilangkan dari A dengan B tetap memiliki subset A. Contoh di sini ada tabel NIM, nama, IPK, ID ruang, lalu dosen. Disebut partial dependent, misalnya di sini adalah NIM dan nama ini menentukan ID ruang. Ya. Di dalam partially dependent boleh menggunakan dua atribut. Jika atributnya salah satunya dihilangkan, contohnya NIM, masih bisa menggunakan nama, atau nama dihilangkan masih bisa menggunakan NIM. Ya. Maka masih tetap dapat terjadi ketergantungan pada ketergantungan parsial. Yang keempat adalah ketergantungan transitif, menjadi atribut biasa pada suatu relasi, tetapi menjadi kunci pada relasi lain. Ini merupakan kondisi di mana A, B, C adalah atribut sebuah relasi di mana B fungsional dependent terhadap A, lalu C fungsional dependent terhadap B. Contoh di sini adalah nama dan jabatan functionally dependent terhadap misalnya NIP. Ya. Untuk NIP, kode cabang functionally dependent terhadap NIP. Kode cabang fungsional dependent terhadap alamat cabang fungsional dependent terhadap kode cabang. Maka ini termasuk ketergantungan transitif. Jadi B tergantung pada A, lalu C tergantung pada B dan seterusnya. Ya. Yang terakhir ketergantungan kunci determinan, yaitu atribut field atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Oke. Tahapan normalisasi ini dinyatakan dengan istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Nah, level dari normalisasi ini ada seperti ini. Yang pertama adalah bentuk tidak normal. Ya, sebenarnya bentuk Pierre-Wally dengan bentuk tidak normal. Lalu kemudian normal pertama, normal kedua, normal ketiga. Setelah normal ketiga, Boyce Codd normal form. Lalu baru normal keempat dan normal kelima. Kita lihat dulu tahapannya. Langkah dalam pembuatan normalisasi. Yang pertama diawali dengan bentuk tidak normal. Dari bentuk tidak normal kita rubah menjadi first normal form. Cara merubahnya adalah di sini menghilangkan elemen data yang berulang. Lalu tahapan yang kedua, level yang berikutnya adalah dari first NF ke second NF. Ini berarti caranya adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Lalu dari second normal form ke third normal form ini adalah menghilangkan ketergantungan transitif. Dari third normal ke Boyce Codd normal form ini menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Dari Boyce Codd normal form ke fourth normal form menghilangkan ketergantungan multivalue yang bukan merupakan ketergantungan fungsional. Lalu dari fourth normal form ke fifth normal form yang kelima, ini adalah menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Oke. Langkah-langkah pembuatan normalisasi yang pertama adalah bentuk tidak normal. Di sini bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabelnya adalah memiliki atribut yang berulang, merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, bisa saja tidak lengkap atau terduplikasi,
Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput. Dari sini lalu baru kita rubah menjadi bentuk normal pertama. Di sini dikatakan bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Di berikutnya bentuk normal kedua jika berada pada bentuk normal pertama, kemudian semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer atau ketergantungan terhadap kunci primer. Atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer. Jadi untuk membentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field haruslah unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Kemudian yang ketiga, definisi normal ketiga adalah berada dalam bentuk normal kedua dulu, baru kemudian setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, baru bentuk normal Boyce-Codd normal form. Di sini relasi disebut memenuhi bentuk normal Boyce-Codd normal form jika semua penentu determinan adalah kunci kandidat yang bersifat unik. Ini adalah bentuk normal sebagai perbaikan terhadap 3NF. Ya, selalu memenuhi 3NF tetapi tidak untuk sebaliknya. Yang keempat dan yang kelima ini berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal kelima merupakan nama lain dari Project Joint Normal Form atau PNJF, yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel atau joint dependency. Nah, oke, contoh kita bahas tentang contoh kasus penjualan sepeda yang kemarin. Kita punya entitas tabel pembeli dan entitas tabel sepeda. Kemudian yang berakhir di sini ada kode pembeli, nama pembeli, dan bentuknya misalkan bentuk datanya, bentuk tidak normalnya adalah seperti ada nomor nota, tabel penjualan sepeda ya, tanggal, kode pembeli, nama pembeli, kode sepeda, merek sepeda, jumlah, harga, lalu total. Di invoice 1, si pembeli nomor 2, P002 ini membeli 2 macam sepeda. Ya. Ini adalah data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput. Bentuk tidak normal biasanya dibuat seperti ini atau dibuat kotak seperti ini. Dituliskan apa saja yang tertulis di sana. Dari mulai nomor nota, tanggal, kode pembeli, nama pembeli, kode sepeda, merek sepeda, jumlah, harga, hingga total. Apa adanya. Tidak diberi tanda-tanda. Jadi sesuai dengan yang di input. Oke. Ini bentuk tidak normal. Lalu berikutnya kita masuk bentuk normal pertama. Ini dikatakan bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Maka data yang tadi, si Citra ini P002 membeli 2 macam sepeda, kita turunkan datanya. Invoice 001 2 kali, tanggalnya 2 kali, kode pembeli 2 kali, nama pembeli 2 kali. Nah, yang seperti ini disebut dengan bentuk normal pertama. Di bentuk normal pertama, kita tentukan dulu fungsional dependensinya. FD yang pertama ada kode pembeli, ya. Nama pembeli bergantung kepada kode pembeli. Kemudian ada merek sepeda dan harga, ini bergantung kepada kode sepeda. Ada tanggal, jumlah, total, lalu dia bergantung kepada nomor nota. Nah, dari fungsional dependensi ini kita tentukan calon kunci, lalu kita beri tanda bintang. Nah, calon kunci ini yang kemarin kita sebut sebagai kandidat key. Nah, di FD yang pertama, kandidat key-nya adalah kode pembeli. Di FD yang kedua, kode sepeda. Di FD yang ketiga adalah nomor nota. Nah, seperti ini bentuk normal pertamanya. Lalu di normal keduanya, ini pertama-tama sudah tadi berbentuk normal kedua. Lalu setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Dan atribut yang bukan key sudah tergantung penuh terhadap key-nya. Ya, jadi yang bukan kunci dia bergantung kepada kuncinya. Tadi kita sudah punya 3 fungsional dependent, yaitu di sini ada nomor nota, kode pembeli, kode sepeda. Maka kita pisahkan. Di sini ada kode sepeda, nomor nota, dan kode pembeli. Ya. Tabel sepeda, tabel penjualan, lalu tabel pembeli. Nah, tadi yang fungsional dependent mengikuti ke primary key-nya. Ini fungsional dependent masuk mengikuti primary key-nya, kandidat key-nya.
fungsional dependen mengikuti. Oke, tadi kita sudah masuk ke bentuk normal kedua. Di bentuk normal kedua ini Ibu ulangi lagi. Atribut bukan kunci yang tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer, dan atribut yang bukan kunci sudah tergantung penuh terhadap key-nya. Tadi kita punya 3 fungsional dependen, yaitu di sini ada kuncinya kode pembeli, kode sepeda, nomor nota. Ini kandidat key-nya. Maka kandidat key ini kita pisahkan dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Kandidat key kode sepeda, kandidat key nomor nota, lalu kandidat key kode pembeli. Setelah terjadi ditentukan kandidat key-nya, lalu kandidat key ini otomatis menjadi primary key. Nah, di sini atribut yang bukan key sudah tergantung penuh terhadap key-nya, maka dipindahkan. Ya, mengikuti kode sepeda tadi yang fungsional dependen terhadap kode sepeda adalah merek sepeda, jenis, lalu harga. Yang fungsional dependen terhadap kode pembeli adalah nama pembeli, alamat, lalu ada nomor HP. Kemudian di sini yang fungsional dependen terhadap nomor nota ada tanggal, jumlah, lalu total. Nah, karena tadi tabel sepeda dan tabel pembeli mempunyai relasi terhadap tabel penjualan, maka kita gambarkan dengan garis seperti ini. Kode pembeli yang di sini primary key kita tarik ke dalam tabel penjualan, ya di sini. Lalu karena di sini primary key, maka dia berubah di dalam tabel penjualan menjadi foreign key atau kunci tamu. Kemudian kode sepeda juga sama, kode sepeda kita tarik ke tabel penjualan. Maka di sini dia primary key, di dalam tabel penjualan dia menjadi foreign key. Seperti ini. Lalu di sini relasinya kita tentukan. Tadi dalam satu invoice terdapat satu kode pembeli, dan satu kode pembeli boleh membeli lebih dari satu sepeda atau lebih dari satu sepeda. Maka hubungannya dalam satu nota terdiri dari satu kode pembeli. Maka one to one. Dalam satu nota bisa terdiri dari banyak sepeda, maka one to many. One to many seperti ini, panahnya 2. Ya, ini adalah contoh relasinya. Ya, di sini primary key berubah menjadi foreign key jika dia ada di tabel lain. Kemudian setelah normal kedua, karena di sini ada relasi one to many, maka otomatis kita harus membuat normal berikutnya, yaitu normal ketiga. Ya, kalau ada relasi one to many, maka kita membutuhkan tadi setelah kita buat normal keduanya, karena tadi ada one to many, kita berikutnya akan membuat 3NF, yaitu normal ketiga. Di sini relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ketiga jika yang pertama sudah berbentuk normal kedua, kemudian atribut yang bukan key tidak tergantung transitif terhadap key-nya. Tadi di dalam satu nota terdapat lebih dari satu kode sepeda. Maka sementara di sini nomor notanya adalah primary key. Maka yang namanya primary key itu tidak boleh berulang datanya. Bagaimana cara mencatatnya jika kode sepedanya ada 2 dalam satu nomor nota yang sama? Maka kita butuh tabel baru untuk menyimpan nomor nota yang sama boleh berulang. Agar nomor nota itu boleh berulang, maka di sini kita tarik nomor notanya, kita ambil di dalam tabel detail penjualan. Di sini nomor nota bentuknya adalah foreign key. Berbeda dengan primary key, foreign key datanya boleh berulang. Jadi tadi misalkan ada nomor nota invoice 001, INF 001, dia kode sepedanya ada 2, kode sepeda 001 dan kode sepeda 002. Maka sementara sebelum disimpan di dalam tabel penjualan, transaksi ini disimpan dulu dalam tabel penjualan. Lalu kemudian setelah tersimpan di sini nanti dipanggil nomor notanya, jumlahnya berapa, lalu tanggal berapa. Di sini
relasi dari nomor nota ke nomor nota penjualan di sini adalah one to many. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Contoh, tadi kita tabelnya adalah seperti ini ya. Invoice 001 ini dengan nama pembelinya Citra, dia memiliki sepedanya adalah Whimsicle, dan kemudian invoice 001 juga masih dengan nama pembelinya Citra, dia memiliki sepedanya adalah Everbest ya. Ada 2 sepeda yang dibeli oleh satu pembeli. Bisa tidak kalau dalam satu invoice terdiri dari 2 pembeli atau lebih dari 1 pembeli? Tidak bisa ya. Nanti bingung yang bayar siapa. Misalnya dalam satu invoice terdiri dari pembelinya Citra dan Wahyu. Nanti yang bayar siapa? Bingung. Makanya relasinya adalah dalam satu invoice terdiri dari satu pembeli one to one, tapi satu pembeli boleh membeli lebih dari satu sepeda. One to many. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa harus dibuat 3NF? Karena tadi relasi one to many ini. Kalau one to many disimpan dalam database nanti bentuknya seperti ini. Invoice-nya harus tercatat 2 kali. Karena dalam satu invoice yang sama ada kode sepeda yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin dia dicatat dengan invoice yang bersama berulang 2 kali? Sedangkan di sini nomor notanya adalah primary key. Yang namanya primary key tidak boleh ada data yang sama. Maka caranya data invoice nomor nota yang berulang ini harus dibuatkan dulu tabel detail penjualannya. Di sini contohnya nomor notanya dibuat menjadi foreign key. Kalau foreign key berarti boleh berisi 2 data yang sama atau lebih dari 1 data yang sama. Lalu panggil kode sepedanya disimpan juga di dalam tabel detail penjualan. Nanti ketika sudah disimpan di sini baru kemudian dipanggil ke tabel penjualan, di mana di sini nomor notanya adalah for a primary key atau tidak boleh berulang ya. Itu tadi adalah contoh pembuatan normalisasi dari bentuk tidak normal, kemudian bentuk tidak normal seperti ini, apa adanya. Bentuk normal pertama mulai dibuat seperti ini ya, bernilai tunggal, buat seperti ini, lalu dijabarkan dalam bentuk kotak seperti ini. Sudah ditentukan candidate key-nya dan juga kalian tentukan fungsional dependensinya. Setelah jadi normal kedua, kalian buat lagi dalam bentuk normal ketiga. Di sini sudah atribut yang bukan kunci mengikuti atribut kuncinya. Lalu jika di sini ada one to many, maka otomatis kalian harus masuk menjadi normal ketiga. Seperti ini. Terdapat tabel sementara untuk menyimpan transaksi. Apakah perlu dibuat voice code normal form, kemudian 4NF dan juga 5NF? Tidak ya. Voice code sampai dengan 5NF itu biasanya untuk database yang sangat kompleks, tapi untuk database yang sederhana ya biasanya hanya sampai dengan 3NF. Begitu juga nanti yang akan kalian buat biasanya hanya sampai dengan 3NF. Oke, untuk penjelasan normalisasi dan juga satu contohnya Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga mudah dipahami ya. Jika belum paham silahkan diulang lagi, disimak mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.